Selamat datang dalam video pembelajaran kami tentang pengkajian fungsi ekonomi keluarga. Sebagai seorang perawat, memahami dinamika ekonomi sebuah keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan perawatan yang holistik dan efektif. Fungsi ekonomi juga termasuk pengaturan pemakaian penghasilan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam video ini, selain mengkaji data umum keluarga, perawat juga perlu mengkaji bagaimana fungsi ekonomi sebuah keluarga, di mana perawat mengkaji sejauh mana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari pembahasan tentang data umum keluarga hingga pengaturan penghasilan dan pentingnya menabung untuk masa depan, mari kita jelajahi bersama-sama bagaimana perawat dapat menjadi mitra yang kuat dalam membantu sebuah keluarga mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh iya, ada apa ya? Ya, selamat sore Ibu. Ini apakah benar kediaman dari keluarga adik Alen ya? Iya benar, ada apa ya? Benar ya? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Sari dan ini rekan saya perawat Rini. Di sini saya ditugaskan oleh pihak puskesmas untuk melakukan penyuluhan kepada keluarga adik Alen. Sebenarnya kemarin udah ada pemberitahuan ya Mbak ya dari kader desa kalau bakal ada petugas puskesmas ya yang bakal datang ke rumah kita untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Mungkin boleh masuk dulu Mbak? Oh iya, Silakan. Makasih Ibu. Ya, silakan duduk dulu Mbak. Assalamualaikum. Nah, jangan di situ. Jadi Ibu, tujuan kami kesini itu buat melakukan pendampingan sama keluarga Ibu. Nah, pendampingan ini nanti bakal dilakukan secara berkala nih Ibu. Sebelumnya kita juga bakal menanyakan beberapa pertanyaan terkait kondisi terkini keluarga Ibu. Oke, boleh. Sebelumnya bapaknya ada di rumah nggak? Bapak ya? Ada di rumah ya? Kayaknya ada deh. Ada deh Mbak ya? Mungkin saya panggil dulu ya Mbak ya? Udah deh, jangan di situ ya. Dia ayo masuk kamar istirahat dulu, jangan ganggu tamu ya. Yuk kita istirahat. Dadah. Ya, monggo. Iya, Bapak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nih, Bapak, saya perawat Sari. Ini rekan saya, perawat ini. Sebelumnya, kedatangan kami ini dari pihak puskesmas ya, Bapak. Dulu udah tahu ya, nanti akan di penyuluhan sore hari ini. Oh ya, kemarin sih istri saya bilang. Ya, mungkin ini saya akan melakukan pendampingan pada keluarga Bapak terkait dengan kondisi adik Alen. Sebelumnya untuk waktunya mungkin 15 sampai 20 menit. Apakah bersedia Pak? Iya, bersedia. Oke, baik. Baik Bapak, nanti saya akan tanya terkait tentang nama dan keluarganya yang kita mau dibantu. Baik, ini sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Pak Bayu. Oh, Pak Bayu. Kalau ini dengan ibu siapa nih? Di sini. Pak Bayu umurnya berapa Pak Bayu? Saya 37 tahun. Oh, 37. Iya. Kalau boleh tahu kerjaannya saat ini? Saya karyawan swasta. Oh iya. Kalau untuk ibu umurnya berapa nih? Saya 30 tahun. Rumah tangga gitu? Iya. Kalau untuk anaknya ini ada Alen, anak pertama atau kedua? Anak kedua.
Iya betul 5 tahun. Untuk anak pertamanya namanya siapa? Iya, Pak. Untuk umurnya berapa? 7 tahun. Oh, 7 juta. Baik, berarti udah sekolah nih? Baru sekolah kelas 1 SD. Baik, untuk Sebelumnya, mohon maaf nih Pak Bu, ini kalau dari data puskesmas itu adik Alen ya mengalami tuberkulosis paru. Nah, sebenarnya sudah berapa lama gitu? sudah dari 2019 ya Pak ya? Iya udah lama itu, udah dari 2019 deh kayaknya. Oktober. Jadi sampai sekarang Bu. Oh iya. Baik Pak Bu, apakah keluarga Bapak sama Ibu ini ada kendala yang terkait sejak adik Alen ini mengalami tuberkulosis? Ya sebenarnya dari awal itu udah tahun lalu ya 2019 itu udah mulai ya pengobatannya, tapi akhir-akhir ini tuh karena pekerjaan saya jadi pengobatannya itu ikut terdampak. Baik Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih masalah yang saat ini sedang dikeluhkan Pak? Kami di sini nanti akan bersama-sama mencari solusi nih untuk terkait masalah dari keluarga Bapak. Jadi gimana ya Mbak, sebab udah berobat lama gitu ya, terus kan pengobatannya tambah banyak, kadang ganti obatnya, nebus obatnya itu biayanya naik lagi. Nah terus tuh kalau sebab pekerjaan saya itu kan sedang menurun, jadi tuh pengobatannya sedikit terhambat, kadang telat menebus obatnya begitu. Belum juga di rumah kan kondisinya pengeluaran ya cuma kalau pengobatan si Alen ya, dia Alen ya. Cicilan rumah kita juga belum kelar, terus juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita gitu kan. Terus anak yang pertama juga udah sekolah, jadinya pengeluarannya agak apa ya, kurang mencukupi dengan pendapatan yang kita dapatkan. Itu baik Pak Bu, mungkin saya juga ngerti ya untuk kebutuhan keluarga itu banyak, terus terkait lagi dengan kondisi yang ini. Nanti kita sama-sama cari solusi bareng-bareng ya. Baik Bapak, kalau boleh tahu yang ada masalah apa yang saat ini yang dihadapi, nanti kami akan bisa mendengarkan dan insya Allah nanti akan mencari solusinya bareng-bareng ya Pak. Ya, jadi karena udah berobat sejak lama ya, dan itu pengobatannya kan menghabiskan banyak biaya. Nah, akhir-akhir ini tuh di kantor tuh, di perusahaan tuh gajinya lama cairnya. Jadi itu kan berdampak ke pengobatannya Alen ya. Jadi kan kadang nebus obatnya telat kayak gitu. Dan kayak gitu. Nah, saya juga bingung gimana cara gaji saya cepat cairnya kayak gitu kan. Saya juga karyawan baru, belum yang lama, baru setahunan. Makanya itu saya masih bingung gimana cara mendapat apa ya, uang yang lebih lancar. Belum juga kan masalah di rumah ada ya kayak kalau anak baru nih baru kelas 1 SD, jadi terus juga cicilan rumah kita juga belum kelar, lalu pengobatan si Alen yang kita usahakan banget jangan sampai diberhentikan. Baik Pak Bu, kami mengerti ya keadaan kondisi saat ini. Jadi nanti insya Allah kami akan berdiskusi terkait masalah yang Bapak hadapi. Iya Pak Bu, mungkin untuk saat ini kita hanya bisa bersabar terlebih dahulu. Nanti untuk solusinya insya Allah kita cari ya. Ya. Ya, baik Pak, untuk mungkin nanti kita akan terkait masalah yang Bapak hadapi nanti akan kita diskusikan terlebih dahulu ya. Nanti mungkin pekan selanjutnya kita akan datang kembali ke sini. Mungkin dari Bapak sendiri untuk kontrak waktunya, kalau untuk pekan depan kira-kira senggangnya kapan ya Pak? Minggu depan ya mungkin kayak hari ini aja jam seginian nggak apa-apa. Oke, baik, saya jadwalkan terlebih dahulu ya Pak.
Kalau gitu Bapak Ibu kami mau pamit dulu ya. Iya. Nanti kita ketemu pekan depan. Amin. Baik, terima kasih Mbak Karin. Terima kasih. Enggak, Mbak. Iya. Enggak. Iya. Hati-hati ya Mbak. Makasih. Bu, Alan masih tidur? Masih tidur Pak? Iya. Kayaknya udah datang. Udah datang. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Silakan Mas Mia. Misi. Saya silakan Mas. Langsung dulu aja. Oh ya, siapa? Selamat siang ya Pak, Bu. Di siang, Mbak. Ya, jadi saya perawat Rani sama Sari sesuai kesepakatan kemarin ya. Nah, kita kunjungan lagi untuk mengetahui perkembangan dari keluarga Bapak Ibu. Kalau adik lainnya ada nggak? Ada kok Mbak, tadi tapi lagi tidur siang. Nggak apa-apa Bu, nanti aja yang akan dalam pemeriksaan. Kalau gitu Pak Bu, kita nanti bakal bincang-bincang lagi sama kayak kemarin ya. Mekanismenya juga sama kayak kemarin sekitar 30 menitan. Gimana? Ya boleh, Mbak. Oke. Oke. Kalau boleh tahu Pak, mohon sebelumnya kalau yang jadi tulang punggung di keluarga ini siapa ya? Saya sih, Mbak. Oh, gitu ya. Nah, terus kalau bekerja itu dalam hal apa? Sebenarnya saya kan kerja di itu perusahaan, saya karyawan swasta di perusahaan swasta. Ya masih kecil lah Mbak perusahaannya. Gitu. Oke Pak, saya mau nanya kalau buat pendapatannya kira-kira cukup gak ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Ya sebenarnya sih udah cukup ya. Tapi sejak itu ya Alen sakit itu tahun 2019 ya. Yang itu kadang suka agak susah ya untuk mencukupi pengobatannya. Nah dimana kan itu ya gajinya pas-pasan, terus masih ada cicilan rumah juga. Nah itu kan gaji kecil, sisanya juga kecil tabungannya. Terus ada buat uang darurat juga, buat kebutuhan makan sekolah juga. Terus sisanya kan buat darurat itu amit-amit sakit ya buat keluarga saya. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah terus juga itu perusahaan saya kan omsetnya lagi menurun ya, jadi tidak stabil gitu omsetnya. Baik, kalau untuk Ibu kesehariannya apa ini Bu? Kalau saya Mbak sebagai ibu rumah tangga ya Mbak ya, pasti yang ngurus anak di rumah, bagaimana memutar pendapatan keluarga itu untuk memenuhi pengeluaran kita. Terlebih ya, anak saya juga kan lagi sakit ya, jadi saya juga harus memberikan perhatian yang lebih, enggak yang memperhatikan pola makannya, pola tidurnya, dan lain-lainnya. Lalu ada anak saya yang pertama juga baru sekolah, jadi nggak mungkin bisa langsung dilepas gitu kan ya Mbak ya. Jadi ya fokusnya mengurus anak sih Mbak. Kalau boleh tahu Bapak, untuk pendapatan per bulannya seberapa nih? Per bulannya 3.500.000 sih. Nah Pak Bu, kalau untuk jumlah pengeluarannya untuk makan berapa, untuk bulanan berapa, pendidikan, terus untuk sisihan tabungan itu berapa kira-kira? Kalau kita sesuaikan dengan ini ya pendapatan 3.500.000 per bulan, jadi untuk makan lalu namanya itu cicilan Bulanan dulu. ya, Iya, makan bulanan, sekolah itu harus berapa? 2 jutaan, kira-kira 2 jutaan per bulan ya dibayar. Lalu untuk cicilan rumah 700 ya. Iya, Baik. 700. Lalu untuk biaya pengobatan Alen itu 400 ya Pak ya, 400 tiap bulannya.
Lalu sisanya kita sekitar 400.000 itu kita jadikan biaya darurat, dana darurat dan tabungan. 400 itu udah include saving bulanan. Iya, sisa 400. Oke, jadi Pak, pekerjaannya apa ya kalau boleh tahu sama posisinya apa? Saya tuh kan karyawan ya, pegawai. Saya cuma tuh posisinya staf admin gudang di itu perusahaan saya. Staf admin gudang. Iya. Terus kalau gitu, apakah pekerjaan Bapak ini beresiko untuk mengganggu kesehatan nggak? Sebenarnya nggak terlalu sih, paling kecapean. Soalnya kan saya cuma duduk nyatet barang masuk keluar gitu. Nah yang bikin capek banget tuh kalau rekapan bulanan itu bisa lembur gitu. Paling itu sih kecapean. Kalau di kantor Bapak ada asuransi kesehatan nggak sih Pak? Ya gimana ya, sebab mungkin perusahaannya masih kecil jadi nggak ada itu asuransi yang ditanggung kantor kayak gitu. Baik Pak, kalian mengerti masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Kalau begitu, apakah dari keluarga ini memiliki BPJS kesehatan? BPJS nggak ada sih. Tapi sebelumnya tahu tentang BPJS ini? Ya sempat dengar sih. Nah mungkin itu bisa jadi solusi nih Pak Bu untuk membantu pengobatan ADLN. Nanti kalau BPJS itu juga bisa didaftar di kantor terdekat daerah sini ataupun nanti bisa lewat online aplikasi. Nanti Bapak Ibu juga sudah punya HP masing-masing gitu. Nanti bisa dari HP masing-masing. Gitu ya Mas ya. Oke, kalau cara daftarnya gimana Mas? Oh, cara daftarnya gitu. Seperti ini. Boleh dicatat nomornya? Oke. Saya sebutin 0811 Ya, 816 ya. 516 ya 5. Itu untuk pelayanan administrasi BPJS ya Bu, kan bisa diurus lewat online. Terus yang perlu disiapin itu KK sama buku tabungan rekening atau enggak TM. Nah nanti itu dicat aja, nanti ada menunya keluar dan bakal dapat link yang nanti bisa diakses ke menu pendaftaran. Nanti Ibu bisa isi daftar di situ. Itu prosesnya lumayan cepat sih, soalnya sekarang sistem BPJS sudah mulai bagus di Bangku. Oke, baik Pak. Saya mengerti. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik Pak Bu, nanti jika terkendala mengenai aplikasi BPJS-nya atau ada yang tidak kurang paham itu, nanti Bapak Ibu bisa datang ke kantor BPJS terdekat di Bapak tahu kantor BPJS? Samping Polres ya. Oh benar-benar Pak. Gitu. Berarti ini harus langsung segera diurus ya Mbak? Iya, nanti agar lebih cepat membantu kesehatan nona AN juga ya, untuk biayanya bisa meringankan juga. Oke, baik Nas. Nah, saya paham. Nah, itu saya mau tanya juga Nas terkait asuransi kesehatan di perusahaan ya. Itu caranya bagaimana ya? Untuk terkait asuransi kesehatan di perusahaan itu namanya nanti BPJS Ketenagakerjaan Pak. Nah BPJS Ketenagakerjaan ini biasanya setiap perusahaan itu mempunyai sendiri-sendiri. Nanti saran saya Bapak coba menanyakan ke kantor yang Bapak kerja. Nanti di atasan Bapak apakah ada asuransi ketenagakerjaan tersebut. Itu lumayan ya Pak, bisa membantu biaya pengobatan ADLN juga, dan sewaktu-waktu bisa membantu pengobatan di keluarga ini juga. Oh iya, baik-baik Nas, saya paham. Makasih ya Mbak. Ya. Baik Bapak Ibu, semoga tadi solusi yang sudah kami bicarakan bisa membantu ya. Iya, baik. Makasih ya Mbak. Terima kasih ya. Nah sudah bangun. Temenin main. Ini dulu, sapa mbaknya dulu. Salim. Sini duduk sayang. Sini. Cuma mbaknya nggak takut.
kebetulan ada orang udah bangun ya Pak. Nah, nanti bisa diperiksa untuk KTP-nya di Pak Bu. Mungkin sekiranya sekitar 10 menit saja untuk mengecek kesehatan adik Alen sekarang. Ya, silakan. Adik takut gak? Ini buat dengerin suara di paru-paru di sini. Sakit ya Mbak? Enggak sakit. Oke. Bentar ya sayang ya. Dan aku gede. Pemeriksaannya udah selesai ya adik ya. Semuanya normal ibu, alhamdulillah. Cuman kayaknya kelihatannya ada ini pucat ya, lemes. Mungkin bisa diperhatiin lagi pola tidurnya, pola makannya, sama asupan sehari-harinya. Baik Pak Bu, kalau begitu untuk hari ini selesai ya Pak Bu. Jika tidak ada yang ditanya lagi, kedepannya kita akan kembali memantau keluarga Bapak dan Ibu untuk solusi yang terhadap kami sebutkan tadi ya. Sekiranya Bapak Ibu untuk waktu kedepannya bersedia kapan nih? Ya mungkin minggu depan lagi kayak sekarang ini biasa aja, biar enak jamnya jadwal. Gak mau ditemuin deh. Baik, kalau begitu untuk hari ini sudah selesai ya Pak Bu. Untuk masalah Bapak dan Ibu tadi kita sudah menemukan solusinya, di mana akan mendaftarkan BPJS. Baik, benar begitu? Nah, lalu untuk perkembangan adik Alen, hasil ceknya normal, tapi terlihat sedikit agak pucat ya Pak Bu. Nanti bisa lebih dijaga lagi ya terkait kondisinya adik Alen, Pak Bu. Lalu untuk kedepannya juga kita akan melakukan kunjungan kembali terkait masalah keluarga terhadap Bapak dan Ibu, terutama untuk melihat pendaftaran BPJS yang akan Bapak Ibu lakukan dan untuk memantau perkembangan adik Alen. Kalau gitu Bapak Ibu, kalau itu kami permisi dulu ya. Ya baik Bapak Ibu, kalau begitu semoga pengobatan adik Alen diberikan kelancaran nih Pak Bu, terus dimudahkan ya Pak Bu, dan semoga lekas sembuh ya cepat. Amin. Terima kasih banyak Nars. Semoga Bapak dan Ibu juga Bapak terutama pekerjaannya lancar ya. Ibu pengobatan adik juga semoga lancar. Amin. Makasih ya Mbak doa-doanya. Kami akan melakukan yang terbaik dan kami juga akan melakukan saran-saran dari Mbak semuanya. Baik Pak Bu, kalau begitu kami permisi dulu nih Pak Bu. Nanti kalau ada apa bisa menghubungi kami ya, nomornya kan sudah tahu nih Pak Bu. Ya baik, makasih ya. Makasih Mbak. Mari. Ini saya minta dulu. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Bu. Assalamualaikum. You think it's easy? You think I don't wanna run?